warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mohon maaf beberapa jadwal tidak terisi karena bulan kemarin berangkat bawa jemaah umroh, dan ini insya Allah berangkatnya lagi 1 Desember. Kalau 1 Desember insya Allah sampai cuma 10 hari bisa nanti. Kemudian kita kembalikan seluruh aktivitas kita kepada Allah, yang hanya karena Allah kita bisa beraktivitas dan Allah memantau semua yang kita kerjakan, yang lalu, yang akan datang, yang sekarang. Dan Allah mempersamakan ruh pejabat, ruh rakyat sama. Ruhnya orang kaya dengan ruhnya orang miskin itu sama. Ruhnya orang beriman dengan orang kafir itu sama ruhnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakannya itu ketakwaan masing-masing. Karena itu kita sekarang ini sedang galau-galaunya, sedang dalam gangguan kejiwaan. Tidak giloida, tapi gangguan kejiwaan. Lah orang yang nyalon dia yang pusing itu kan gangguan kejiwaan. Itu. Saya didatangi oleh orang Polda, Pak. Ngomong minta tolong Pak Ustadz bikin video himbauan kepada masyarakat ini agar pilkada ini tenang. Saya bilang tidak perlu. Saya tiap malam turun takziah, ngisi channel. Tidak ada grounding di masyarakat, tidak belagu, tidak dah. Tenang-tenang aja. Yang perlu dihimbau ini, pertama penyelenggara pilkada pemilu supaya netral. Yang kedua, awasi media, saya bilang. Karena media ini yang bikin kacau. Nyo senang dengan saya, yang lain tuh buru galau. Nyo senang dengan yang lain, kita buru galau. Kalau orang selalu menilai orang lain tuh buru terus, itu otaknya sedang kena gangguan. Orang ngaji pun kata Zainuddin MZ, dia tetap salah. Karena selalu penilaiannya buru. Kalau di masyarakat tenang, sebenarnya tidak ada masalah. Yang perlu dihimbau ini media yang tidak independen, sama awasi grup-grup WhatsApp. Alang pulau kehebohnya kadang-kadang iya salah. Kan di masyarakat ada masalah. Dikasih duit milih, tidak. Itu. Baca itu Pak, iya. Nah ini kondisi kita sekarang. Insya Allah tidak perlu dihimbau sama masyarakat aman. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati,
Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia itu dirasa, bukan difasilitas. Ada orang yang dengan fasilitas serba mewah, tapi batinnya menderita. Ada orang yang tinggal di kebun. Pagi-pagi model ini nengok tagang, tergantung ikan gabus. Ya walaupun kecil-kecil sebab betis ada agak 5 ekor. Yang 2 ekor dia masak, yang 3 dia jual. Bosan yang makan ikan gabus, pasang bubu, dapatlah ikan-ikan sepat agak setengah cupak. Ini kan bahagiannya luar biasa. Walaupun tinggal di kebun, yang merusak bahagia itu cuma 2 sebenarnya. Yang merusak bahagia itu, 1 tidak tahu diri, yang kedua tidak tahu batas. Selagi kita tidak tahu diri, tidak akan bahagia. Allah tahu kita ni hamba. Tugas itu kata Allah, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni. Tugas kita ni beribadah kepada Allah. Segonian diajak ke masjid. Tidak akan bahagia kata Allah. Yang kedua, tidak tahu batas. Ukuran makan, ukuran beragam, ada galuh. Amu banyak ego isi perut tu senak dia. Banyak ego minum gending dia. Banyak ego angin kembung dia. Maka dia atur ada batas-batasannya. Beragam juga model itu, bercanda ada batasnya. Selagi kita tahu diri, tahu batas, insya Allah bahagia. Lah tahu gaji suami 5 juta per bulan, ngambil kredit 4,5 juta. Ya saro itu. Itu tidak tahu batas, tidak tahu diri. Insyaallah dengan kita tahu diri, tahu batas, kita akan bahagia. Pagi ini kita mengkaji tingkatan ikhlas. Ikhlas bertingkat-tingkat. Setan menggoda manusia itu juga bertingkat-tingkat, Pak. Ada tingkatannya. Orang yang imannya lemah itu digoda dengan maksiat. Begitu Prabowo nak nutup judi online, hanya bingung. Leset. Tidak ada lokak nyelot lagi nih. Orang yang imannya lemah itu diganggu dengan maksiat. Macam-macam bentuknya. Segala bentuk maksiat itu godaan setan untuk yang imannya lemah. Yang sholatnya rajin, yang ilmunya tinggi, yang kira-kira bagus akhlaknya, itu Allah uji dengan ketinggian hati. Jadinya sombong, dinasehati tidak mau, dikritik salah. Nah, karena merasa ilmunya lebih tinggi, itu cara setan menggoda. Ada orang banyak hafal ayat misalnya. Begitu kita juga hafal di ayat itu, kita kalau tidak salah begini bacanya. Dia ngomong, berapa juz Bapak hafal? Bukan masalah juznya, aku juga kebetulan hafal ayat itu, tapi tidak cak itu bunyinya. Saya nih Pak, 30 juz itu saya hafal. Itu ketinggian hati namanya. Banyak orang-orang yang tidak sadar dengan hal yang seperti itu. Ikhlas pun bertingkat-tingkat. Yang pertama, tingkatan ikhlas itu darajatil awal, kelas awal. Ini mungkin kelas-kelas kita, kelas awal ini.
kelas yang paling rendah. Biarlah kelas yang paling rendah. Ikhlas tingkatan awam ini ikhlas yang sudah punya nilai di sisi Allah. Lah ada harganya. Walaupun paling murah ketimbang yang lain-lainnya. Kita sholat 5 waktu. Sholat Jumat. Gitu. Ikhlas itu. Tapi harapannya mudah-mudahan rezeki lapang, rumah tangga bahagia, anak-anak lulus tes. Kata orang, tidak cukup sholat 5 waktu baik, tambah sholat yang lain. Apa itu? Aman tidak rezeki sholat duha. Aman tak tenang hidup ni diangkat derajat solat tahajud. Dia solat duha, usolli sunat duha raka'ataini lillahi ta'ala, Allah lillahi ta'ala. Tapi terselip harapan, mudah-mudahan nambah rezeki. Itu ikhlas Pak, tapi tingkat awal. Boleh, tidak ada masalah. Kita sudah sholat duha, belum juga ada perubahan. Masih model-model pula. Baca Quran, baca. Usahakan bacakan surat Al-Waqi'ah. Situ tempatnya. Al-Waqi'ah, iya, itu ayat untuk nambah rezeki. Syukur-syukur hafal. Kebilo membacanya, kebilo sempat habis subuh, sempat habis maghrib. Wah, ndecu kawan ngambil Al-Quran, membaca surat Waqi'ah. Dia baca surat itu, rajin dia baca. Tapi terselip harapan di situ, berharap ada tambahan rezeki. Tidak juga nambah. Segalanya ibarat kita mancing, kecil umpan, kecil dapat, besar umpan, besar dapat. Kadang besar umpan, kecil dapat. Apa nian kalau tidak pakai umpan, tidak akan dapat. Jangan pakai bahasa sindiran lah kata kita. Kecilkan yang terang-terang baik. Keluarkan sedekah. Maka rezeki itu lancar. Nah, jelas bersedekah dia lillahi ta'ala, tapi kata gitu lillahi ta'ala, tapi terselip harapan mudah-mudahan dengan bersedekah ini rezeki lancar. Nah, yang model ini namanya darajatil awam, ikhlas tingkat awam. Ifradul hakikas dil ibadah ma'atola bil khuzuzid dunyawiyat wal ukhrawiyah kahibzil badan wal mal wa sa'atil rizq wa adkhulil jannah wan najati minan nar. Ikhlas orang awam ini tetap mengesahkan Allah pada tujuan ibadah, tetapi beserta meminta menuntut bahagian dunia akhirat. Mudah-mudahan terpelihara hartanya, terhindar dari api neraka, kemudian rezekinya nambah, selamat hidup di dunia. Itu tingkatan-tingkatan yang awam ini tadi. Boleh tak? Boleh. Karena segala sesuatunya melalui proses belajar, proses pembiasaan diri, proses motivasi. Walaupun kadang-kadang kita galak zalim pada diri sendiri.
Dari dulu kita galak daripada diri sendiri. Dulu Pak, orang kaya tuh bukan punya mobil, tapi punya kerbau berpuluh-puluh. Dulu sapi belum seperti sekarang. Kalau ada sapi dulu, sapi Brahman itu yang pakai handuk di leher, itu kalau sapi dulu. Dikit, tapi yang banyak kerbau. Tapi siapa yang dulu pemilik kerbau, pacak menikmati kerbaunya? Bertahun-tahun ngiring kerbau balik petang, buka kandang kerbau pagi. Karena tidak ada segom liara dulu, petang digiring ke kandang, pagi dibuka. Kerbau nyari makan dewek. Tidak ada racun-racun rumput dulu Pak. Tidak ada racun-racun kalau nak cari ikan pakai tubo namanya. Kita tutus akar itu putas. Ini baru zaman-zaman sekarang ya lah. Dulu tidak ada. Jadi tidak ada penyakitnya kerbau itu. Kerbau nyari makan dewek. Berpuluh-puluh kerbau. Dari puluhan itu siko tidak ada yang dikurbankan. Berpuluh-puluh kerbau itu coba dijual, berangkat haji. Akhirnya kerbau mati, yang punya kerbau juga mati. Selesai cerita. Itu dulu. Tinggal sekarang. Gaya itu dulu, datuk kamu tuh dulu. Banyak nyawan kerbau kata kawan. Zaman dulu. Nah kita zalim pada diri sendiri. Zaman sekarang Pak kena penyakit ini. Duit ada. Duit punya. Berangkat umroh. Cari travel yang harganya paling murah. Ada Pak. Tapi apa? Sekilo dari hotel, dari masjid. Berjalan. Awak berduit. Aman berduit nikmati lah. Hotel yang dekat situ. Jadi tidak ada alasan untuk kita capek untuk itu. Nah hidup kita ini belum ada cerita orang berangkat umroh berkorban bangkrut. Nah yang model-model inilah ikhlas yang tingkat pertama itu tadi. Ikhlas. Dia tetap ikhlas namanya, tapi masih di kelas-kelas yang bawah. Di kelas-kelas itu. Artinya bahwa masih besar tujuan dunianya. Ibadah rajin itu. Lebih bagus daripada ngaruk dunia baik ibadah tidak, sholat tidak. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, darajatul khawas. Derajat ikhlas orang khawas ini orang khusus. Ifradul haqi fil ibadah ma'adola bil khuzuzil ukhrawiyah kad khulil jannati wan najati minan nar wal ma'rifati wal musyahadah wa ghairiha. Tingkat yang kedua ini mengesahkan Allah pada ibadah, artinya ibadahnya semata-mata hanya karena Allah lillahi ta'ala, tapi ada tuntutan akhirat, bukan tuntutan dunia. Pengen masuk surga, selamat dari neraka, Allah kasih makrifat. Makrifat ini diberi pengetahuan atau kemampuan akan sesuatu. Diberi Allah musyahadah, tersingkap hijab sehingga merasakan kehadiran Allah. Dia berzikir bukan 100 Pak. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 1000 3.000 tapi berharap diberi makrifat, kemampuan akan sesuatu, musyahadah, bisa merasakan kehadiran Allah. Ini urusannya ibadah lillahi ta'ala, tapi lebih kepada akhirat. Yang tingkat pertama tadi ibadah tetap mengesahkan Allah, urusan dunia masih tinggi, nak ini, nak itu. Ini tingkat
yang kedua ini nak dibarengi dengan ilmu. Biasanya untuk hal yang demikian ini sudah menjurus ke jalan-jalan tertentu, namanya tarekoh. Orang masuk ke tarekoh ini untuk pendalaman batin, sehingga dia merasakan bahwa sekali tarikan nafas ada Allah Allah, sekali nebus nafas ada Allah Allah, dan dia meyakini betul. Orang kalau kita sedang ceramah model ini Pak, aku mati, mati misalnya, tapi mudah-mudahan belum mati. Tidak ada dalilnya Pak, orang yang mati masuk surga, orang yang mati sedang ceramah masuk surga. Kita sedang sholat, celepak jatuh. Orang yang mati sedang sholat masuk surga ada. Sedang hadir, sedang ngaji, ngaji tak nunduk hidup mati. Tapi kata Mu'az bin Jabal, man kalamihi fi akhir la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhir di ujung kehidupannya pacak ngecek la ilaha illallah masuk surga. Aduh hadisnya Pak. Lah pernah nengok tak orang nak mati mengucapkan la ilaha illallah? Ada tak nengok? Di sinetron ada. Kalau di alam nyata agak seduh. Kalau di sinetron ada la ilaha illallah mati. Itu. Tapi ini ada bagi siapa yang memang hatinya lengket kalimat itu bukan di lidah. Karena yang demikian itu kan hati. Kata Abdul Somad, kata Adi Hidayat, orang itu mati biasanya berdasarkan kebiasaan. Kalau dia biasa ngaji petang-petang baca Yasin, sehari sejus, mana sempat 4 lembar 2 lembar, sempat 3 lembar 3 lembar, istirahat, bangun tidur, bisa jadi sedang megang Al-Quran mati dia. Begitu juga dengan puasa sunnah, pas meninggal pas hari puasa sunnah misalnya. Nah, itu kebiasaan. Ini derajat yang kedua. Berharap bahwa apa yang dia lakukan, dia aktivitaskan, dia berkorban. Tapi dia membayangkan betapa nanti lewat Shiratal Mustaqim itu nyus. Tidak naik sapi, geluduk itu. Atau naik kambing. Di dunia ini balas, kita naik kambing. Madu kambing kita usir bau. Gitu. Nah ini. Dia bersedekah. Gitu. Tidak di hijaunya yang Al-Baqarah. Orang yang bertanam kebaikan seperti sebiji tanaman yang tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100. Jadi sekali berbalas 700 kali lipat. Allah itu Pak, yarzuku mayasa bi ghairi hisab. Kalau dia ngasih rezeki, tidak ada perhitungan. Itulah makanya kita sebut inna a'tainakal kautsar. Sungguh Allah sudah memberi kita nikmat yang begitu besar itu. Itu Allah. Kalau kita 3 kali kita ngasih mangga, sekali dia nembang pisang tandannya 1,5 meter. Jangan ke sesisir, sebiji tidak sampai dengan kita, berpikir gitu. 3 kali aso hitam ngantar mangga, harum manis, mangga madu, nembang pisang 1,5 meter dan haram mangga sebiji. Jadilah ya kata bininya, tidak ikhlas ngasih batik kemarin tuh, bukan masalah ikhlas, caro. Itu gitu. Kalau Allah tidak, orang kafir dia kasih, orang taat dia kasih,
Kadang-kadang banyaklah jatah orang kafir daripada yang taat itu. Nah, orang yang ikhlas derajat kedua ini, dia lebih fokus kepada tuntutan akhirat. Itu. Dimakan seberaponian, dipakai seberaponian, dia sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekahnya melancarkan. Itu. Dia tengok beling di jalan, Masya Allah, tepi anak orang ni berapa jahitan, dia buang tu bukan untuk amal dunia. Ya Allah, mudah-mudahan aku buang ini, kau buang jugalah dosa-dosa aku sehingga lapar di akhirat. Nengok anak ayam, ciap. Ya Allah, katanya. Di manalah induknya? Tengoknya induknya ujung situ. Diambilnya ke dalam parit itu. Apa yang terbayang? Ya Allah, mudah-mudahan mengumpulkan anak ayam dengan induknya. Kami kelak pacak juga kumpul keluarga, pacak kumpul dengan mak-bak yang sudah pergi. Itu tujuannya. Sudah kepada akhirat. Ini tingkatan yang kedua. Ada kelas-kelas kita yang pacak, yang di kelas 2 ini itu. Artinya apa? Anak lah lepas galau tanggung jawab. Pensiun walaupun sekitar 15 juta per bulan, aduh. Bisa. Apa lagi yang dipikir gitu ya itu. Jadi lebih berpikir kepada masalah akhirat lagi. Orang ngecek, pacak dak bantu Pak. Sianu itu rumahnya landoyo, tak semen, agak limosak, kita nak gotong royong, boleh, katanya. Itu. Jadi orang yang dermawan itu bukan ngasih setengah hartonya, tapi pacak membantu orang itu sudah dermawan. Kelas-kelas kita beda, tidak pacak kita cak Rasul balik ke rumah, apa yang bisa disedekahkan ini kata Aisyah, sedekahkan. Memang ada hadisnya, berilah kepada orang lain itu yang terbaik yang kamu punya. Mobil itu nak aku kasih ke orang, aku pakai apa? Jadi beda kelas kita yang demikian. Jadi orang-orang yang dermawan, orang ada tetangga misalnya, anaknya dari subuh nangis, terkaing-kaing, masih bayi. Nah, digendongnya ke teras. Kita ngomong, ngapo? Dengar dari subuh tadi nangis, entahlah wak, katanya. Alah, kalau sakit perut, sudah dikasih minyak telon. Sudah, katanya. Mana bapaknya? Tak berangkat cari kerja. Tahu-tahu maknya nangis juga. Nah, kata kamu ribut dengan laki kamu. Tidak, katanya kan. Aduh apa? Ngapa pol kau yang nangis nih? Baru nyetek kece. Susu anak ni habis. Astagfirullah. Biasanya minum susu apa? Susu enak tuh jadilah, katanya. Susu enak tuh 15.000 sekali. Nah, kata kita 50.000. Beli susu galon ya. Tidak usah beli yang lain. Iya, Wak. Dia beli susu 3 kali. Diam anaknya. Itu lebih dari sedekah 1 miliar, Pak. Menyelamatkan anak orang. Kita pilun dengan yang nangis. Dia tidak ada tujuannya apa-apa. Kalau yang tingkat pertama tadi, mudah-mudahan kata Ustaz ngasih 3 dapat 30. Dia terbayang 30 kali gitu kan. Kalau orang yang tingkat kedua ini tidak ada mudah-mudahan itu. Dia tingkat mudah-mudahan sering bantu orang ini kelak terbantu juga di akhirat. Tingkatan yang ketiga, darajatul khawasul khawas. Di atas khusus lagi. Derajat yang paling tinggi. Tahqiqul ubudiyah wal qiyamu bil huququr rububiyah fil ibadah. Dia beribadah semata-mata memantapkan kehambaannya dan mendirikan hak Tuhannya. Aku beribadah ini itu karena Allah dan menghamba diri kepada Allah.
perkara masuk surga, perkara masuk neraka itu urusan Allah. Ini ada kisahnya, nama Syekhnya Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini taat niat ibadah. Waktu malaikat turun ke langit dunia, ditengok ada catatan Abdul Aziz Ad-Dabbagh penghuni neraka. Dalam catatan di atas itu salah satu penghuni neraka itu Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Malaikat lagai ini rajin sembahyang. Ngaponya model itu? Turunnya ke dunia. Tuan saya, yo maaf katanya. Aku turun ke sini karena tertengok di langit itu ada nama bapak penghuni neraka. Padahal bapak rajin ibadah, senyum. Ainda aku ngijo itu. Itu ijuan Tuhan. Nak neraka, nak surga, terserah Tuhan. Tugas aku ibadah, tidak berkurang ibadah. Tidak adanya peduli. Kalau kita, iya, berendak, model ini. Banyak gawe lain, kata-kata. Itu kita, tidak. Begitu naik lagi, hilang catatan itu. Turun lagi malaikat dalam ketika yang lain ngomong, hilang, naknya hilang, naknya muncul, aku tidak hijau itu. Ibrahim bin Adam pernah beli kurma di Madinah 2 kilo. Nah, dikiranya yang jatuh itu bagian dari yang sudah ditimbang. Maka dia makan 2 biji itu. Dikiranya itu bagian yang sudah ditimbang. Pergilah ke Palestina, sedang sholat di Aqsa, malaikat dialog. Tidak diterima lagi doanya tuh. Ngapa? Tidak cak kemarin-kemarin. Kalau kemarin apa di doa? Allah ijabah. Sekarang tidak lagi kata malaikat. Nya ngapo kira-kira situ. Dengar Ibrahim bin Adam. Dia makan kurma 2 biji. Tidak pamit dengan pemilik kurma. Yang dia kira itu kurma yang dia beli. Mendengar model itu, beringkas lagi kawan, balik lagi ke Madinah. Jarak berjalan itu bulanan. Sampai ke tempat beli kurma itu, tidak ada lagi gaya itu. Di mana gaya yang galak jual kurma? Ialah ninggal sebulan yang lalu. Astagfirullahaladzim. Terus siapa yang ganti? Lah kami ini anak-anaknya. Ngapa Pak? Aku temakan kurma 2 biji. Belum pamit. Oh. Terus aku minta halalkan ya kurma 2 biji. Kami ini 7 beradik Pak. Kalau kami 2 beradiknya aku insya Allah ikhlas. Yang 5 tuh aku tidak tahu katanya. Nah, di mana rumahnya situ. Dicarinya satu persatu. Rumah orang 5 tuh minta ikhlas kurma 2 biji. Kelas Ibrahim bin Adam. Kita nak ikhlas, tidak ikhlas barang terpajuah. Lah masuk perut lah jadi tai. Terserah. Itu gitu. Nah maka beda Pak. Tingkatan-tingkatan ikhlas itu. Yang tingkatan seperti ini nih kira-kira cak surat Al-Ikhlas itulah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana ikhlas? Namanya surat Al-Ikhlas. Sepotong tidak ada tulisan ikhlas dan bacaan ikhlas. Model itulah ikhlas ini. Tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan akhirat. Yang diharapkan adalah total lillahi ta'ala. Nah kita ini rasa kulung pacar. Ngapo masih banyak tuntutan. Syahwat dunia ini walaupun latuh tetap ada. Tapi terus kita belajar untuk hal-hal yang demikian. Ini tingkatan ikhlas yang paling utama.
Kita semata-mata karena Allah kata kita, tapi hati kita enggak nutup. Tetap ada keinginan-keinginan yang lain dari selain dunia dan akhirat tadi. Pacak di tingkat kedua baik, alhamdulillah. Nah, macam mana seperti ini? Nah, itu tadi yang harus kita bersihkan jiwa kita. Komponen kita ini kan 3 nih, Pak. Yang badan model ini tidak tahu sebagai badan ini. Ngapa tidak tahu sebagai? Onggok daging baik. Bahan dasarnya dari tanah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min turab, dari tanah. Batas kadaluarsanya tunggu masuk ke tanah. Sampai ditanam di tanah kelak, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kamu diciptakan, ke tanah kamu dikembalikan. Selesai. Kadaluarsa dia. Tinggal penderitaan bagi yang hobi mancing. Lapo kaitannya Pak Ustaz? Binatang yang paling tajam penciuman itu cacing, Pak. Jarak 1 kilometer cacing itu masih bisa mencium. Begitu pemancing itu mati, cacing itu ngomong. Dionila yang ngait-kait mato anak keturunan gitu. Ke mato pancingnya serbu. Selesai. Itu komponen badan. Dan tidak pacak merequest. Junaidi, kamu nak lahir dari Jang, di Jawa atau di Mekah? Pasti ya ngomong lahir di Mekah, dekat dengan rumah Rasul. Mempacak kita milih, tapi tidak ada pilihan. Atau pilihan perut, nak dari perut ibu orang Rejang atau perut orang Solo, namanya Iriana. Pasti aku milih Iriana. Wapres kita. Itu tidak. Tidak pacak milih dari mana kita lahir. Itulah badan. Yang kedua komponennya ruh. Yang aslinya UJH itu kita ini Pak Ruh. Bukan ini UJH-nya. Kalau kita kecil ini UJH, besok ganti dengan nama Mukhtar misalnya. Yang mana UJH? Hilang dia. Mukhtar jadi aslinya kita ruh. Yang dititipkan di badan. Bukan badan. Ruh yang aslinya Allah taruh di badan supaya bisa beraktivitas untuk mengamalkan sumpah waktu di alam ruh. Alastu birabbikum, aku nak kalian bersahadat, aku inilah Tuhan. Bala sahidna, kami bersahadat, engkau Tuhan kami. Buktikan di dunia ini. Itulah ruh. Ruh ini tidak bisa berubah, Pak. Kalau badan nak tahu siapa kita yang tidak berubah-ubah. Badan ini dari kecil besar, dari besar tua, dari kulit kencang jadi kulit keriput lah. Amun tua umur gelap lah bentuk L kita nih. Berubah. Ruh tidak ada ruh tua, ruh muda, tidak ada. Ruh tetap ruh. Komponen yang ketiga jiwa. Jiwa itu berubah apa? Berubah jiwa itu. Datang orang dengan kita, tak tolong Pak. Yo, insyaallah. Ini jangan tidak 100 kata orang. Nah, di kisipnya karena kita 3 beranak 300. Besok orang datang ngasih 200. Iya kata kita. Ya 200 ini berubah Pak. Jiwa. Jadi kita yang aslinya yang tidak bisa berubah. Nah, yang rusak ini jiwa. Karena innan nafs la ammaratu bisu. Jiwa itu mengajak kepada buruk-buruk itulah. Tapi kalau mampu kita setel jiwa kita, woi, mahal Pak tiketnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak main-main pemilik jiwa yang tenang ini. Nah, jiwa yang tenang itulah yang tidak lagi memikirkan dunia akhirat, semata-mata ibadah. Itu. Kita nih kadang-kadang emosinya masih kencang. Ini, maka kita terus belajar untuk ikhlas. Nah, yang galak merusak ini jiwa ini. Kalau ruh tidak ada. Yang sakit tuh Pak, kalau tidak sakit jasmani, sakit jiwa. Tidak ada sakit ruh. Kemana? Ay berubah. Sakit apa? Sakit ruh tidak ada.
sakit ini vertigo, tensi naik, atau asam urat, ngapu, asam lambung, itu sakit. Kalau tidak itu sakit jiwa. Itu sakit jiwa tuh beda dengan gangguan jiwa. Itu ada sakit jiwa, ada gangguan jiwa. Kita ini nak ngetes masih kena gangguan jiwa atau tidak, ada alatnya Pak. Alatnya ayat Al-Baqarah 153 tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya itu sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu artinya mati. Mati itu raji'un. Raji'un itu mati. Mati itu balik. Balik itu mati. Nah Bapak Ibu landak mati kini belum? Nah, belum. Jujur itu. Nah, belum nak mati. Nah kita tes. Besok Senin pergi ke rumah sakit jiwa. Coba ditanya dengan dokter ahli kejiwaan. Apa tanda orang gila ni kalau lah sehat? Pasti dokternya ngecek. Tanda tubuh gila ni sehat, dia minta balik. Ya Pak, dok aku nak balik. Kalau sehat, nemon ini bernyanyi, tidak bermusik, nangis, tidak berjudul ni. Aku nilai sehat, belum disuruh balik. Dia tengok lagi. Kamu nilai sehat minta balik. Tadi aku tanya, landak balik belum? Belum. Landak mati belum? Kan mati kan balik. Belum, mati masih kena gangguan jiwa. Gitu. Di situ lah ya. Gitu. Kalau nafsu, selagi kita masih hidup tergeletak, itu tetap ada nafsu. Nah, tinggal kita memposisikan. Nah, inilah kita sedang belajar macam mana ikhlas ini. Batas ini ada yang perlu kita diskusikan? Tidak balik kita. Ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh Pak. Boleh. Kenapa? Itu kita sedang belajar. Misal, ya Allah, aku sedekah untuk subuh ini, mohon aku dikasih cucu ya Allah. Boleh, karena last tahun berkeluarga belum dapat, 2 tahun belum dapat, 3 tahun belum dapat itu. Siapa tahu dengan seperti itu Allah kasih kita rezeki, sebab yang janjikan Allah juga. Apa yang janjikan Allah? Itu yang Al-Baqarah 268 itu. Yang sekali kasih ibarat bertanam 1 biji, bertangkai 7 tangkai, masing-masing tangkai 100. Kita kasih sedekah subuh, batas kue, snack dan sebagainya. Tapi kita minta, aku minta cucu. Apa tidak 700 kali lipat snack yang seperti itu? Apa boleh? Boleh. Kalau dulu orang pakai nazar, Pak, kalau anakku sehat, aku buat kue hari Jumat. Makanya dulu di dusun dulu, musim jagung, bawa jagung ya. Musim apa? Ada kue-kue ambil hari Jumat itu bawa Pak. Kini orang tidak ngamalkan seperti itu. Nah sekarang alhamdulillah mulai lagi. Namanya Jumat Barokah seperti itu. Boleh Pak, terselip seperti itu. Orang kadang-kadang kalau ada keluarganya berangkat umroh, dia titip. Nah, kau kasihlah sedekah. Dipikirnya kan ada celengan cak itu. Sampaikan doaku, minta ini. Nitip cuma 50.000, permintaannya banyak gitu kan. Ada orang nanya, Tat, dengan aku, tidak ada celengan yang masjid. Lah saya bilang, tidak ada. Itu nama masjid Tower Zamzam, itu hotel Tower Zamzam itu ada bacanya. Wakaf Abdul Aziz. Wakaf hotel itu segala yang di mall,
yang dia tuh hasil itu untuk Haramain, 2 masjid haram, wakaf keluarga itu. Berapa buah hotel di situ, di dalam Tower Zamzam itu tuh. Berapa buah mall di dalam itu. Segala perolehan dari itu diwakafkan untuk Haramain. Ini duit sih, ini satu. Jadi kemana? Nah, kan ada tukang-tukang sapu, saya bilang ada orang-orang cacat, atau beli makanan burung merpati, saya bilang boleh disedekahkan. Sampaikan, ya Allah, aku menunaikan hajat sianu, mohon doanya ini. Boleh Pak. Gitu. Kita juga misalnya membangun masjid, kita nyumbang semen, tidak kita lapaskan. Ya Allah, tertumpang dengan semen 7 sak ini. Mudah-mudahan anak aku lancar untuk tes CAT tahun ini. Nah, tapi terus kita bimbing itu, alhamdulillah lulus, nilainya tinggi. Nah, kan boleh kita sebenarnya. Ada yang lain? Silakan. Ya. Itu hadis Pak. Tangan kanan ngasih, tangan kiri tidak tahu. Itu hadis itu Pak. Artinya apa yang kita beri tidak, itu seharusnya seperti itu. Kalaupun ada lapas seperti kata beliau tadi, itu cukuplah dalam hati kita. Di kita tidak Pak, ngasih beras kualitas paling rendah, pakai video, pakai foto, pas tidak? Lepas foto juga ya, video juga ya, terpampang lah muka orang yang terima beras kualitas paling rendah itu beberapa cupak itu tuh. Apa model ini Pak Ustaz? Tergantung kepada balikannya. Nah, yang terbaiknya kan tingkat-tingkat tadi. Mungkin tingkat yang apa yang dikasih tangan kanan, tangan kiri tidak usah tahu. Apa yang kita aktivitaskan, tidak usah lah gitu. Ada, sering saya sampaikan, jam-jam 3 muncul di WA kita, celenteng, astagfirullahaladzim kata kita. Siapa yang WA tengah malam nih? Amenidak urusan meninggal, urusan sakit biasanya itu. Begitu kita buka, muncul, alhamdulillah sudah selesai tahajud. Tidak perlu nak diomongkan di grup, maksud saya tahajud lah. Nah, ini kadang-kadang ada yang model itu. Nah, ini kan tangan kanan ngasih, belum dikasih tangan kanan, tangan kiri lah tahu duluan. Pepatahnya terbalik itu. Apa boleh model? Boleh, mungkin tujuannya memotivasi, tujuannya ngasih tahu dengan orang supaya tahajud juga maksudnya. Kita bayang mungkin suuzon kan, cuman yang model-model itu sebaiknya tidak kita lakukan. Urusan tahajud urusan masing-masing orang. Kalau nyondak tidak usah dikabari, pasti dia cari celah untuk hal yang demikian. Habis? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Berpuasalah kamu agar kamu sehat. Lalu kita puasa Senin, Kamis dan sebagainya. Yang model ini Pak, apalah pernah saya cerita atau belum? Kalau belum, anggap sudah. Kalau sudah, anggap belum. Orang-orang luar negeri itu, orientalis itu, tidak percaya begitu aja. Summu tasihu. Berpuasalah agar kamu sehat. Apa kaitannya puasa ini sehat? Rupanya ada Pak penelitian di Amerika.
namanya fasting terapi. Fasting terapi ini mengatur pola makan. Bab kanker ini tidak pacak terbendung, Pak. Sama dengan ikhlas di tingkatannya, stadium 1, 2, 3, 4. Habis stadium 4, stadium lanjutan. Habis lanjutannya game itu, Pak. Belum ketemu obat kanker ini. Diteliti ternyata faktor makanan. Ngapo yang tidak mampu diolah badan karena makan kita banyak beracun. Racun dari mana? Kimia. Kini baik segala masakan itu siap saji. Ada frozen food. Frozen food itu frozen food. Itu kan makanan siap saji kan. Super mie 2 menit kasih air panas, pacak dimakan. Ayam 40 hari lemak lemon balunya. Apa yang terjadi? Zat-zat kimia mendorong. Cabai, Pak, tidak disemprot daunnya, cak daun nipah yang gulung, semprot daun. Tidak ngaruh ke bunga. Bunga tidak disemprot, tidak berbuah, Pak, semprot lagi bunga. Berbuah dia, masak di ujung, busuk di pangkal. Masak di pangkal, busuk di ujung, semprot lagi. Nggak sekali panen, 3 kali semprot. Itu kan kimia galau. Sayur-sayuran kita segarnya. Ada praktek saya tengok apa itu adanya, disiram dengan air tertentu yang dicampur dengan zat tertentu, segar sayur ini. Bali. Itu apa? Racun galau. Kita makan itu tidak mampu diolah badan. Persis seperti sampah plastik. Ini dibuang 200 tahun yang akan datang masih model paling pudar. Ternyata racun-racun ini tadi cara buang itu dengan fasting terapi, mengatur pola makan. Ditelitilah supaya dalam seminggu minimal 2 kali tidak makan. Dalam sebulan 8 kali, dalam setahun sebulan. Ternyata itu konsep puasa sunnah dengan puasa Ramadan. Itu hadis tadi. Nabi tidak pernah meneliti. Ternyata dengan seperti itu baru orang Amerika mengakui tentang betapa besar pengaruh puasa Senin Kamis. Itu maksud hadis itu. Sumutasihu, berpuasalah agar kamu sehat. Sehat badan kita. Dan Nabi tidak pernah membayangkan kalau sebegini canggihnya teknologi ini. Tapi Nabi sudah mengantisipasi sehingga kita bisa mengatur sehat kita, pola makan kita seperti itu. Nah, jadi itu Pak. Apa boleh kita puasa dengan niat supaya sehat? Ya boleh, saya tetap lillahi ta'ala itu tetap ada tuh. Tapi kita berharap kita sehat itu. Nah, tidak kita berharap sehat itu sudah dalam hadis Nabi, mustahil Nabi berbohong dan tidak mungkin. Kalaupun ada, itu namanya hadis palsu. Tidak usah kita pakai. Tapi ini hadis memang ada seperti itu. Disitulah makna daripada masalah sehat. Contoh terakhir, ini kasih makan anjing. Ada sisaan anjing. Kata Nabi, cuci 7 kali, salah satu dengan air campur tanah. Kita tidak perlu, Pak. Apa nguji-nguji? Nak ngapo? Kata Nabi saya itu pakai. Orang Jerman tidak percaya, Pak. Dikasihnya anjing minum. Tengoknya, memang banyak kumannya. Pakai deterjen yang paling bagus. Ditengok, tidak hilang. Pakai lagi deterjen lain, tidak hilang. Coba dipraktekkan pakai hadis Nabi. Basuh, pakai tanah. Hilang. Baru ketemu konsep. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah ke tanah kembali. Segala kuman habis. Nah itu hadis. Nah, Nabi tidak punya lab waktu itu. Tidak punya labor. Tapi keluar biasa Allah utus Nabi itu. Apa yang diteliti. Ternyata memang kemanfaatannya balik kepada kita semua. Saya pikir demikian. Mohon maaf kepada Allah manapun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.